Saudara sekalian, kita sebelum masuk pada acara syukuran kita bersama, firman Tuhan yang melandasi kita bersama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 yang sudah dibacakan di ayat yang ke-12. Mari kita memperhatikan dari konteksnya, yaitu pasal 7 dari ayat pertama sampai pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saudara sekalian, sekali lagi kita patut bersyukur pada Tuhan. Gereja Tuhan IPC Renwick sebagai keluarga telah berdiri dimulai dari beberapa saudara. Sebagian sudah ada yang berpulang ke rumah Bapak. Dan 7 saudara ini berkumpul bersama di tahun sekitar 78. Sejarah gereja yang dicatat di dalam buku peringatan 100 tahun gereja Renwick Presbyterian. Maka mulainya gereja IPC juga sudah dimulai. Di bawah Tuhan memimpin para sesepuh kita waktu itu. Berkumpul tahun 78. Tahun 88, 10 tahun kemudian berdirilah gereja di bawah naungan Sinode PCA, Presbyterian Church of Australia. Dan dari para pemimpin yang ada di sini masih ada sebagian ada dan sebagian besar sudah berpulang, yaitu para penatua-penatua sesepuh kita. Dan kita patut bersyukur kita dirawat sampai hari ini di dalam kebaikan kasih setia Tuhan. Kita dipelihara dari hari kemarin, hari ini, dan sampai seterusnya. Dalam pelayanan, dalam perayaan kita juga hari ini adalah momen syukur kita bersama sebagai jemaat Tuhan. Maka segenap majelis dan jemaat mengajak kita untuk bersama-sama berkumpul kembali untuk bersama memohon berkat karunia Tuhan. Dan di momen penting ini, saudara, saya mengajak saudara untuk mengingat bahwa janji firman Tuhan, lagu yang dinyanyikan paduan suara dan orkestra kita, memberikan satu kebenaran, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian, karena penyertaan dan pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-12 tadi dibaca, Ebenezer, yang dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara sekalian, di dalam kehidupan rohani kita, saudara, di dalam perjalanan iman kita tidak lepas menghadapi berbagai macam musim, berbagai macam cuaca. Cuaca kehidupan kita berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan kita boleh menyaksikan, saudara-saudara, bagaimana kita boleh ada hari ini, kita bisa berada sampai hari ini, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Karena penyertaan dan kasih setianya, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Samuel di pasal ini, saudara-saudara. Ketika Samuel memimpin bangsa Israel pada waktu itu, dia mendirikan sebuah batu peringatan yang diberi nama Ebenezer. Batu peringatan yang didirikan antara Mizpah dan Hasana. Satu wilayah yang luas pada waktu itu menyaksikan, yaitu Ebenezer sebagai batu peringatan, mengingatkan kepada umatnya atas pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan ini tidak pernah berhenti. Bahkan inilah yang menjadi satu inti berita daripada 1 Samuel pasal yang ke-7 ini. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan artinya sampai di sini Tuhan menolong kita, tetapi sampai sekarang ini kita tetap ada dalam pertolongannya. Dan kita yakin sampai yang akan datang, bahkan seterusnya Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan beserta dengan kita. Maka batu peringatan itu untuk mengingatkan bahwa adanya pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi umatnya yang boleh bersandar kepadanya, saudara. Saudara sekalian, inti berita dari ayat 12 ini adalah untuk kita sebagai orang percaya. Di dalam segala masa, di waktu menghadapi cuaca kehidupan, termasuk menghadapi cuaca-cuaca yang panas, yang dingin, yang buruk sekalipun, kita perlu selalu mengingat akan pertolongan Tuhan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, di suasana ulang tahun ke-38 tahun ini, saudara, marilah kita renungkan. Dan sebagai jemaat Tuhan, marilah kita pegang erat-erat firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan menolong umatnya dan menyertai umatnya. Sejak permulaan penyertaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya.
Ketika umat Allah, ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama diciptakan di Taman Eden, Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan hadir di sana dan beserta dengannya. Bukan hanya itu, saudara-saudara, kita juga memperhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah tetap hadir di tengah-tengah umatnya. Tetap berbicara, tetap memberikan jalan keluar akibat daripada konsekuensi kejatuhan dosa itu. Dan Adam dan Hawa menyaksikan kitab Kejadian 3 itu. Bagaimana Allah memberikan penebus, yaitu Kristus Yesus yang sudah dijanjikan dari awalnya. Allah menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Dan Allah menyertai Nuh. Kalau kita memperhatikan Allah beserta di tengah-tengah zaman yang rusak pada waktu Nuh, Allah juga menunjukkan penyertaannya dan dia hadir di tengah-tengah kehidupan Nuh dan keluarga. Saudara, tarik lagi dalam zaman Abraham dan keturunannya, Allah juga menunjukkan dia berjalan dengan umatnya, dia menyertai umatnya. Sampai pada zaman Musa, pada waktu Allah menyertai mereka lewat daripada gelombang kehidupan, lewat dari penindasan di Mesir, sampai memasuki tanah perjanjian. Kita menghadapi, saudara-saudara, Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Bahkan di zaman Daud dan kita menyaksikan surat dan kitab Samuel, bahkan kitab-kitab para rasul, kita menyaksikan bagaimana Tuhan beserta di dalam umatnya. Daud tidak menghadapi peperangan, dia tidak pernah sendirian karena Tuhan besertanya. Saudara sekalian, ini bukti penyertaan Tuhan yang dihubungkan di dalam kehidupan kita hari ini. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus sebagai wujud puncak daripada kehadiran Allah itu, terwujud Allah datang ke dalam dunia, yaitu melalui Yesus Kristus. Bahkan dia disebut dengan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang datang rela menderita, mati, bahkan salib itu ditanggungnya. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, berdasarkan inilah kita berpegang kepada kebenaran bahwa Yesus menyertai kita. Yesus Kristus ada di tengah umatnya, ada di tengah gereja Tuhan, ada di tengah kehidupan kita. Apa saja yang dikerjakan, saudara-saudara? Dari teks pasal 7 ayat 1 sampai ke 14 ini, ada 3 hal yang penting yang kita bisa berpegang di dalam firman-Nya ini. Yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan itu diwujudkan, memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, saya akan membacakan di ayat yang ketiga. Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan dikatakan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memulihkan, Tuhan mengadakan rekonsiliasi, Tuhan memiliki kasih setianya itu yang diwujudkan dalam kehidupan umatnya. Dan di sini Samuel pada waktu itu terus mengingatkan pada umatnya bahwa pertolongan Tuhan itu sudah terjadi ketika mereka dipulihkan relasi mereka. Samuel berkata, seluruh umat Israel, hendaklah kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, apa yang terjadi umat Israel pada waktu itu jauh dari Tuhan. Mereka telah berdosa, mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka pada waktu tidak bersandar, memberontak kepada Tuhan, tidak setia dan tidak taat, Samuel berkata, kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, bukankah ini mengingatkan pertolongan Tuhan yang pertama kali adalah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Membawa kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Supaya apa, saudara? Supaya kita benar-benar berfokus mengikut Tuhan, setia berjalan bersama Tuhan. Inilah bentuk pertolongan Tuhan yang memulihkan relasi umatnya dengan Allah. Disitulah dicatat di dalam kitab Samuel pasal 7 ini. Pertolongan waktu kita bertobat, saudara-saudara. Saudara dan saya, pada waktu kita ada di gereja ini, bukan hanya waktu bertobat, kita dibimbing, dibina dalam perjalanan rohani kita, di dalam kejatuhan kebangunan kita,
di dalam musim ke musim, cuaca ke cuaca, kita tetap dipelihara. Cuaca ini bisa berubah-ubah, kita bisa hadapi bersama hari ini. Itu karena wujud dan penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Saudara kita sudah ada di dalam Kristus. Inilah relasi yang dikerjakan di dalam Dia, saudara. Ebenezer mengingatkan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang memulihkan kita dengan Tuhan. Marilah kita bisa dan boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, marilah kita jalani hidup kita memasuki tahun-tahun yang akan datang. IPC 38 tahun saya berdoa, di tahun 39, tahun 40, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, kita tetap ada di dalam penyertaan Dia. Amin. Saudara sekalian, Allah menyertai kita. Dia bertindak di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, yang kedua, Ebenezer. Ebenezer, Allah beserta dengan kita dan Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan memulihkan kita. Tetapi juga Dia telah mengalahkan musuh-musuh. Bukan hanya Dia membawa kita kembali kepada Tuhan, tetapi Tuhan bertindak ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Saudara sekalian, ayat 7 sampai yang ke-10, ayat 7 sampai ke-10 saya akan bacakan ayat yang ke-10 saja. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 ini Samuel mengatakan ketika mereka mempersembahkan korban bakaran bersama seluruh umatnya, saudara-saudara. Di waktu kemudian itu ketika mereka bersama-sama mempersembahkan korban bakaran di situ, dikatakan orang-orang Filistin itu maju berperang melawan orang-orang Israel. Dan firman Tuhan ini berkata, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang-orang Filistin. Dan dikatakan mengacaukan mereka. Dan terpukul kalahlah mereka. Saudara-saudara, Tuhan mengguntur ini, saudara-saudara, artinya saudara-saudara, yaitu di mana Tuhan mengalahkan musuh-musuh. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal ke-29, saudara, kita bisa melihat penjelasan mengguntur itu apa, saudara-saudara. Yaitu Allah sedang mematahkan, Allah bertindak mematahkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Saudara, sebenarnya peristiwa ini merefleksikan karya Tuhan di dalam Kristus. Ini menunjukkan karya Tuhan di dalam Yesus yang mengalahkan musuh-musuh kita. Dan musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah iblis, dosa. 3 persoalan manusia yang terbesar dalam kehidupan kita adalah yang pertama dosa. Dosa iblis si jahat itu ada musuh. Tetapi yang kedua juga kita menghadapi persoalan akibat daripada dosa itu kematian. Kematian itu telah dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Dan persoalan yang ketiga bukan hanya iblis, yaitu tantangan hidup kita juga kita hadapi, yaitu tantangan problematik kita. Masalah-masalah yang ada. Saudara dan saya ini menghadapi berbagai macam masalah. Saudara dan saya menghadapi berbagai macam tantangan. Saudara yang studi, saudara yang bekerja menghadapi tantangan masing-masing. Saudara yang berbisnis, yang berusaha, saudara menghadapi persoalan. Dan saudara yang melayani Tuhan, gereja Tuhan menghadapi berbagai macam tantangan. Saya mengatakan dalam khotbah minggu lalu, saya katakan saudara, tantangan persoalan ini yang terus kita hadapi, seringkali kita menghadapi yaitu dengan cara-cara kita sendiri. Persoalan itu kita selesaikan dengan kekuatan sendiri. Itu pada umumnya saudara, karena kita menganggap dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita, dengan sesuatu yang kita miliki, kita bisa menghadapi masalah hidup kita. Mungkin juga ada yang Kristen yang setengah-setengah saja bersama menghadapi masalah itu. Kita mengutamakan sesuatu yang ada dalam diri kita. Dan Tuhan ada di belakang kita sebagai ban serep. Samuel mengingatkan.
persoalan hidup kita itu, marilah kita bawa fokus kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhan sendiri yang mengalahkan musuh-musuh kita. Saudara-saudara, inilah yang hendaknya menjadi spirit motivasi kita selalu. Bahwa kita sudah memiliki Kristus dalam hidup ini yang telah memberikan anugerah yang besar, yaitu keselamatan. Kasih-Nya yang ada di dalam pribadi Kristus itulah yang memotivasi kita, memberikan semangat dalam hidup kita. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Ebenezer, batu peringatan yang didirikan Samuel untuk orang-orang Israel supaya mengingatkan bahwa Tuhan telah mengalahkan musuh mereka. Tuhan telah mengalahkan persoalan hidup kita. Ebenezer mengingatkan kita hal yang ketiga, untuk kita boleh tetap bekerja. Untuk kita tetap setia melakukan perkara-perkara rohani. Untuk kita tetap setia dan taat melakukan bagian-bagian kita. Saudara dan saya mempunyai tanggung jawab di dalam hidup kita ini. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi panggilannya. Marilah jalani hidup kita ini di dalam pertolongan Tuhan. Dia memampukan kita dari bagian ke bagian hidup kita. Ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-11 disebutkan di sana, orang Israel keluar dari Misbah mengajar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar. Saudara-saudara, orang Israel perlu melakukan tugasnya, yaitu mengejar, bekerja, bertindak, berperang di sana. Walaupun Tuhan sudah memastikan, mengguntur, mematikan musuh, tapi Tuhan mau kita tetap terlibat di dalam pekerjaannya. Saudaraku, kita orang percaya kepada Tuhan. Marilah kita juga mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. IPC sebagai gereja, sebagai keluarga perlu tetap setia mengerjakan panggilan kita. Marilah kita bersama-sama dengan pertolongan Tuhan memampukan kita sebagai jemaat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, Ebenezer adalah sebuah tugu peringatan yang sebenarnya adalah bayang-bayang dari apa yang tergenapi melalui Kristus. Inilah tugu peringatan yang menjadi puncak peringatan bagaimana Kristus sudah melakukan bagi saudara dan saya. Yesus mati disalibkan di sana, Yesus disalib memulihkan relasi kita dengan Allah. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Membawa kita dalam pertobatan di dalam kasih-Nya. Dia telah mengalahkan musuh-musuh kita. Di atas kayu salib itu Dia telah menebus kita. Bahkan memberikan hidup dan memampukan kita untuk menjalani tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Marilah bersandar pada Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Dan saya percaya sekali Tuhan akan memberkati bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saya akan tutup dengan satu testimoni, kesaksian dari apa yang kita lihat saudara-saudara. Nick Vujicic, bisa. Saudara, saya terkesan. Ini orang Australia. Sangat terkenal sekali. Keliling menjadi evangelis, penginjil, mengabarkan Injil melalui kesaksian hidupnya. Satu hari dia dipanggil ke Jakarta, ke Bandung. Bahkan saya menyaksikan dia ke Malaysia, ke Singapura, ke berbagai tempat di belahan dunia ini. Satu ketika dia pergi ke India. Saudara-saudara, Nick Vujicic ini tangannya pendek, kakinya pendek, tidak normal sudah. Saudara sekali, nama Nick Vujicic ini sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia melayani ke berbagai tempat. Satu ketika di dalam pengalaman kesaksiannya, saudara, dia melayani ke India. Di India itu dia bertemu dengan seorang ibu tua. Ketika dia selesai ibadah, ketika dia selesai melayani kesaksian, ada panitia dari kebaktian itu berkata, mari kita pergi ke satu daerah, satu kota, satu tempat lokasi. Nick pergi ke sana, diajak bertemu dengan seorang ibu yang sudah lanjut usia.
ibu tua yang sudah terbaring di tempat tidur. Dan di situ ibu ini yang sedang lumpuh, kakinya enggak berjalan. Dan panitia berkata, Nick, doakan dia. Sebelum berdoa dia bersaksi. Ibu ini berkata, kamu enggak usah bersaksi apa-apa. Jangan ngomong tentang Yesus. Tapi kamu lakukan saja. Kalau aku bisa jalan, aku percaya. Saudara-saudara, Nick Vujicic ini di dalam miracle kesaksiannya, mujizat terjadi di sana. Saudara, dia pikir-pikir, ibu sudah berusia hampir 90 tahun, sudah tua. Dan ibu ini adalah sosok pribadi, seorang wanita pelacur. Dan dia banyak mempengaruhi wanita-wanita untuk hidup di dalam dunia yang gelap itu. Dan dia berkata, kalau Yesusmu itu bisa menyembuhkan aku bisa jalan, aku percaya. Tidak usah ngomong banyak-banyak. Setelah itu Vujicic dalam hatinya berdoa, Tuhan, apa bisa, apa boleh, kalau Tuhan kehendaki dia disembuhkan, dia bisa berjalan. Karena dia mau percaya kepadamu. Doa itu beberapa menit di hati. Dan dia berkata kepada ibu itu, baik, Yesus kalau mau sembuhkan, kalau Tuhan mau kehendaki engkau sembuh, Yesus bisa lakukan itu. Tapi jika tidak, Yesus tetap hidup dalam kehidupan ini. Sementara ngomong begitu, dia berdoa, Tuhan Yesus, kalau engkau kehendaki sembuhkan dia. Dia mau percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, amin. Ibu itu ditanya, coba berjalan. Ibu ini bilang, gak bisa. Aku gak bisa berjalan. Nick Vujicic ini berdoa sekali lagi. Tuhan, kalau engkau kehendaki, ibu ini mau percaya kepadamu. Diajak para pengunjung yang ada di sekitarnya, orang-orang yang hadir, panitia kebaktian itu berdoa bersama. Setelah doa yang kedua, Vujicic berkata, coba kamu berjalan. Saudara-saudara, dalam kesaksian, ibu itu berjalan. Bahkan berjalan sana sini dan dia lompat-lompat. Nah, dia takut juga lompat-lompat, ibu sudah tua, ini kalau jatuh lebih parah lagi. Saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan ibu ini jalan keluar. Saudara, saya merenungkan ketika Vujicic berdoa, dia bisa menyembuhkan orang banyak. Dia bisa membawa kesaksian. Tapi saya merenungkan siapa dia. Saudara-saudara, kita melihat kesaksian daripada Vujicic ini, saudara, kita tahu menjelang remajanya, dia mencoba berkali-kali untuk bunuh diri. Karena dia melihat kecacatannya, tangannya yang pendek, kakinya yang enggak normal. Dia pernah satu ketika diceritakan di situ, dia mencoba bunuh diri, dan masuk ke kolam renang itu. Dia enggak mau keluar lagi. Ada teman yang tolong dia. Saudara, dalam pengalaman hidupnya ini, saudara-saudara, Tuhan membawa Nick menjadi seorang yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika kita kembali merenungkan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apapun problematika hidup kita, apapun dosa yang kita hadapi, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Ebenezer, Tuhan menolong kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan juga hari ini mau menolong saudara dan saya. Menolong pada saudara, menolong pada saudara, menolong kepada kita semua di dalam gereja Tuhan. Bahwa Ebenezer itu, saudara, akan bersama-sama dengan kita dengan berbagai macam tantangan hidup kita. IPC sebagai keluarga besar, mari kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang beserta dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, saya tadi pagi waktu berjalan di sini, istri saya ngomong, khotbahnya jangan panjang-panjang hari ini. Saya stop dulu, saudara. Saya bilang, acaranya masih panjang, saudara. Saudara, kita ingat Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Kita sama-sama katakan Ebenezer. 1, 2, 3.
Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. 1, 2, 3. Tuhan menolong kita. Amin.